Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang keputusan pendekatan Net Present Value atau lebih dikenal dengan NPV. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada Firman Rizky Ramadhani, Cindy Putri Mayangsari, Titik Setioningsih. Keputusan pendekatan Net Present Value. NPV sering digunakan sebagai alat bantu keputusan finansial. Metode ini membantu manajer menilai kelayakan proyek visible atau tidak sebelum dilaksanakan, guna menghindari ketidakefisienan. Bab ini membahas konsep dan penerapan NPV secara mendalam. Definisi Net Present Value. Net Present Value atau NPV adalah nilai bersih keuntungan dari suatu proyek. NPV digunakan untuk menilai apakah proyek layak, visible atau tidak, terutama saat membandingkan dua atau lebih proyek dalam periode tertentu. Hasilnya membantu pengambilan keputusan memilih proyek yang paling realistis untuk dijalankan. NPV dalam pengambilan keputusan. NPV sebagai metode kuantitatif memiliki kelemahan karena hanya mengandalkan data angka saat ini dan cenderung mengabaikan faktor sosial. Oleh karena itu, analisis kualitatif perlu dilibatkan. Misal, proyek dinyatakan layak secara NPV namun berlokasi di area rawan konflik, maka perlu dipertimbangkan social cost untuk menjamin pelaksanaan yang aman dan berkelanjutan. NPV dalam pengambilan keputusan. Net Present Value dipakai sebagai salah satu metode dalam mendukung proses pengambilan keputusan dengan konsep pendekatan secara kuantitatif secara lebih dalam. Joel G. Siegel dan J.K. Sim mengatakan, dengan metode nilai sekarang bersih, nilai sekarang PV dari semua arus masuk proyek dibandingkan dengan investasi asalnya. 1. Nilai sekarang bersih NPV yang merupakan perbedaan antara nilai sekarang dengan investasi asal, yaitu NPV sama dengan PV min 1. Menunjukkan apakah proyek dapat menjadi investasi yang dapat diterima untuk menghitung nilai sekarang arus kas masuk. Tingkat yang disebut biaya modal dipergunakan sebagai pengurangannya. Dengan metode ini, bila dinilai sekarangnya positif, maka NPV lebih besar dari 0 atau PV lebih besar dari 1. Proyek itu dapat disetujui. Ini merupakan gambar antara keterkaitan kejadian saling bebas multi-eksklusif dan kejadian tidak saling bebas atau not mutually exclusive event. Keputusan yang tidak tepat, kunci manajemen kinerja. Pengambilan keputusan yang tepat sangat penting untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif dan terarah. Dalam pengambilan keputusan, berbagai usulan perlu dianalisis secara menyeluruh. Keputusan berarti memilih suatu usulan dan menolak yang lain. Usulan bisa bersifat mandiri atau saling tergantung, di mana suatu pilihan dapat mengaruhi keputusan terhadap usulan lainnya. Gerald J. Jason dan W. J. Frank-Briksky mengatakan sebuah usulan dikatakan berdiri sendiri bila penerima sebuah usulan dari sekelompok usulan tidak memiliki efek atas penerimaan usulan lainnya dalam kelompok itu. Dan lebih jauh, Gerald J. Jason dan W. J. Frank-Briksky menegaskan bahwa sebuah usulan dianggap saling meniadakan mutuality eksklusif bila usulan-usulan tersebut termasuk dalam kelompok usulan yang dianggap saling berhubungan, sehingga penerimaan suatu usulan dari kelompok tersebut menghalangi penerimaan usulan yang lainnya. Gerald J. Jason dan W. J. Frank-Briksky mengatakan sebuah usulan dikatakan berdiri sendiri bila penerimaan sebuah usulan dari sekelompok usulan tidak memiliki efek atas penerimaan usulan lainnya dalam kelompok itu. Dan lebih jauh, Gerald J. Jason dan W. J. Frank-Briksky menegaskan bahwa sebuah usulan dianggap saling meniadakan atau mutually eksklusif bila usulan-usulan tersebut termasuk dalam kelompok usulan yang dianggap saling berhubungan, sehingga penerimaan satu usulan dari kelompok tersebut menghalangi penerimaan usulan yang lainnya. Selanjutnya, kelemahan penggunaan metode perhitungan secara net
present value atau NPV. Ada beberapa kelemahan yang timbul dengan dipergunakannya NPV dalam mendukung proses pengambilan keputusan, yaitu 1. Perhitungan NPV hanya dapat dipergunakan pada kondisi yang bersifat konstan atau stabil. 2. Kondisi internal dan eksternal perusahaan berada dalam posisi actual return atau sesuai dengan konsep keuntungan perusahaan yang diinginkan. Jika tidak seperti itu, maka keakuratan hasil sulit tercapai. 3. Stabilitas keuangan perusahaan dalam keadaan mantap dan peluang investasi di berbagai tempat selalu tersedia dalam keadaan yang baik, sehingga pada saat kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan kurang mantap, maka ini akan menyulitkan, bahkan memungkinkan di tengah jalan proses pengerjaan proyek akan tertunda. 4. Jika data-data untuk hitungan dipergunakan data-data masa lalu, maka artinya rekomendasi yang dibuat berdasarkan sumber data masa lalu dan dengan data serta rekomendasi tersebut dijadikan sebagai prediksi di masa yang akan datang, di mana mungkin saja kondisi masa depan bisa berbeda dengan analisis yang telah dilakukan pada saat ini, karena faktor mengandalkan data masa lalu. Rumus dan perhitungan net present value serta aplikasi dalam pengambilan keputusan seperti di bawah ini. Selanjutnya ada contoh soal 1. Manajer keuangan PT Asia Utara sedang melakukan analisis pada 3 usulan proyek atau investasi, di mana kondisinya bersifat mutually eksklusif. Kebutuhan dana untuk investasi tersebut diperkirakan adalah Rp12.000 dari masing-masing investasi pada proyek yang diperhitungkan tersebut. Datanya adalah seperti gambar di samping. Maka, proyek yang layak atau feasible untuk dikerjakan adalah proyek B, dengan alasan NPV yang diperoleh jauh lebih besar keuntungan akhirnya dibandingkan dengan proyek A dan C. G. NPV dan koefisien of variation. Dalam praktiknya, para pebisnis selalu berusaha melakukan dan meningkatkan keaktivitas. Salah satunya dengan cara melakukan penghubungan antara net present value atau NPV dan koefisien of variation yang dilihat dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada contoh soal di bawah ini. Contoh soal, seorang manajer pada sebuah perusahaan sedang melakukan kajian terhadap 2 buah proyek yang dianggap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, di mana berdasarkan besarnya modal finansial dan non-finansial yang dimiliki, maka ia harus memilih salah satu dari kedua proyek tersebut. Namun, ia ingin melakukan analisis dengan pendekatan NPV dan koefisien of variation. Adapun kedua bentuk proyek tersebut adalah sebagai berikut. Seperti tabel di atas ini. Selanjutnya, manajer tersebut diminta untuk melakukan perhitungan dan kajian pada 2 hal, yaitu 1. Dengan menggunakan NPV maksimum yang diharapkan, proyek mana yang akan dipilih. 2. Dengan menggunakan koefisien of variation, proyek mana yang akan dipilih. Ada jawaban 1. Perhitungan dengan mempergunakan pendekatan NPV dengan rumus sebagai berikut. Ada di atas, dan di mana rumus ini dapat disederhanakan dalam bentuk sebagai berikut seperti di bawah ini. Berikut ini adalah keterangan dari perhitungan NPV pada tabel sebelumnya dengan hasil 448,5. Kesimpulannya, dipakainya NPVB yaitu disebabkan NPVB dianggap lebih mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan NPVA, sehingga NPVB dapat dinyatakan sebagai proyek yang lebih layak untuk dilaksanakan. 2. Perhitungan koefisien of variation dapat dihitung dengan lebih dahulu dihitung standar deviasinya, yaitu 0 terhadap masing-masing proyek tersebut. Adapun mekanisme hitungan dapat dipergunakan formula sebagai berikut. Nah, di bawah ini ada rumus formulanya ya. Maka dari segi koefisien of variation adalah yang paling kecil, yaitu koefisien of variation yang paling kecil. Alasannya, jika kita menghubungkan dari segi konsep koefisien of variation, yang berarti sebaran risiko,
maka tentunya akan kita pilih adalah risiko yang paling kecil, yaitu pada project B. Dengan alasan yang sangat jelas, yaitu NPV lebih besar dan diikuti dengan sebaran risiko yang lebih kecil. Sebagaimana karakteristik investor yang selalu menginginkan keuntungan yang tinggi dan risiko yang kecil. Pada sebelah kanan sudah ada bagan tentang NPV dan coefficient of variation. Dipilihnya NPV karena keuntungan yang didapatkan lebih besar dan coefficient of variation B karena risikonya lebih kecil. Pada dasarnya, dengan pemilihan keputusan di atas dapat dipahami bahwa seorang pebisnis harus selalu menempatkan keputusannya di kawasan yang bersifat profit area dan menjauh dari loss area atau kawasan kerugian. Memang harus diakui ada kondisi loss area akan dimasuki, namun semua itu adalah sering terjadi di luar rencana. Karena itu bersifat di luar rencana dan biasanya disebabkan oleh faktor eksternal. Ada baiknya suatu perusahaan menyiapkan langkah antisipasi atau yang biasa disebut dengan contingency plan atau rencana cadangan. Salah satu konsep rencana cadangan bertujuan dalam usaha menjaga setiap aktivitas perusahaan selalu berlangsung dengan baik dan terkendali. Dengan begitu, aktivitas bisnis tidak terganggu, serta order dari para mitra bisnis dapat terus dijalankan. Dengan kata lain, kepercayaan atau trust dapat terus terjaga. Salah satu bentuk contingency plan secara keuangan adalah memiliki cadangan finansial baik di bank atau cash in bank maupun di lemari perusahaan atau cash in company. Pada gambar di samping memperlihatkan bahwa seorang manajer penjualan menargetkan perolehan keuntungan akan didapat jika penjualan terjadi di atas 300 unit. Sedangkan jika penjualan hanya tercapai di bawah angka 300 unit, maka dianggap perusahaan mengalami kerugian. Dan pada grafik terlihat jika kondisi penjualan perusahaan terus mengalami peningkatan, bahkan memungkinkan akan mencapai maksimum penjualan atau maksimum keuntungan. Nah, pada sebelah kanan sudah tercantum untuk grafik tadi ya, penjualan terus meningkat kisaran di atas 300 unit. Cukup sekian presentasi dari kami, presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat namun kenangannya melekat. Terima kasih yang sudah menyimak video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap, tutur maupun kata. Terima kasih untuk semuanya, dan yang mau bertanya bisa bertanya kita pada saat presentasi di kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.